Selamat malam dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari 4 orang, saya dan rekan-rekan. Hari ini kami akan membahas topik yang sangat relevan dengan kita semua sebagai praktisi teknologi informasi, yaitu etika dalam pengaturan kebijakan perlindungan data pribadi. Di era di mana data adalah aset, memahami etikanya adalah sebuah keharusan. Lanjut ke slide 2. Nah, agenda pertemuan berikut adalah agenda kita hari ini. Kita akan mulai dengan memahami apa itu privasi, lalu kita akan masuk ke inti masalahnya, yaitu isu-isu etis yang muncul. Setelah itu, kita akan membahas bagaimana seharusnya kebijakan data yang baik itu dibuat, melihat contoh-contoh nyata melalui studi kasus dan regulasi global, termasuk di Indonesia, dan terakhir kita akan tutup dengan strategi etis dan kesimpulan. Lanjut ke slide 3. Oke, baik. Mari kita mulai dari yang paling dasar. Apa itu privacy? Menurut Tafani, ada 3 cara utama untuk memahaminya. Yang pertama yaitu ada privacy as control. Ini adalah gagasan bahwa kita sebagai individu punya hak untuk mengontrol informasi tentang diri kita sendiri. Siapa yang boleh tahu dan seberapa banyak. Dan yang kedua, privacy as limiting access. Ini adalah privacy sebagai batasan. Kita membangun pagar untuk data kita agar pihak lain tidak bisa sembarangan mengaksesnya. Dan yang ketiga yaitu privacy as a right. Ini yang paling fundamental. Privacy di sini dipandang sebagai hak moral dan hak hukum yang melekat pada kita sebagai manusia. Dan yang ketiga konsep ini adalah fondasi mengapa kita perlu melindungi data pribadi. Dan selanjutnya rekan saya akan menjelaskan mengapa pelindungan ini menjadi begitu rumit dan penting. Silakan, Dapi. Terima kasih, Alif. Sekarang kita tahu apa itu privasi. Namun dalam praktiknya ada beberapa isu etis yang muncul. Pertama, informed consent. Sederhananya, apakah pengguna benar-benar tahu dan setuju datanya diambil? Seringkali kita hanya klik agree tanpa membaca. Kedua, secondary use. Ini adalah dosa yang sering terjadi. Data dikumpulkan untuk tujuan A, tapi diam-diam dipakai untuk tujuan B, C, dan D tanpa izin baru. Ketiga, data mining dan profiling. Saat data kita diolah untuk membuat profile, ini bisa berujung pada diskriminasi. Misalnya, kita ditolak pinjaman online hanya karena profil kita mirip dengan kredit macet. Keempat dan kelima, data security dan data accuracy. Perusahaan wajib menjaga data kita agar aman dan akurat. Kebocoran data atau data yang salah bisa merugikan individu. Selanjutnya di slide yang kelima ada prinsip kebijakan data. Melihat panjangnya masalah tadi, Tafani menawarkan 4 pilar untuk membangun kebijakan data yang etis. Ini adalah obatnya. Pertama, kebijakan harus fair atau adil, tidak boleh diskriminatif. Kedua, harus transparan. Kita harus jelas siapa yang pakai dan data kita untuk apa. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Ketiga, harus akuntabel atau akuntabel. Jika terjadi kesalahan atau kebocoran, harus jelas siapa yang bertanggung jawab. Dan keempat, enforceable, aturan tanpa sanksi yang jelas tidak ada artinya. Regulasi harus bisa ditegakkan secara hukum. Selanjutnya, slide yang ke-6. Prinsip-prinsip tadi sudah diterapkan dalam berbagai regulasi di dunia. Ada GDPR di Uni Eropa yang dianggap sebagai standar emas. GDPR sangat kuat dalam memberikan hak ke individu, seperti hak untuk dilupakan. Ada OECD Guidelines yang menjadi acuan banyak negara dalam membuat aturan. Dan ada US Privacy Laws di Amerika yang sifatnya lebih terfragmentasi. Mereka punya aturan khusus per sektor, seperti HIPAA untuk kesehatan dan COPPA untuk data anak-anak. Bagaimana dengan Indonesia? Rekan saya Fauzan akan menjelaskannya. Baik, terima kasih Dapi. Di konteks global ini, Indonesia tidak tinggal diam. Kita patut bangga. Sekarang kita memiliki payung hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang PDP Nomor 27 Tahun 2022. ini mengadopsi banyak prinsip global yang tadi disebutkan Dapi, namun tantangan terbesarnya ada dua, yaitu implementasi di semua sektor, dari bank sampai warung online, dan penegakan hukumnya. Punya itunya,
Itu langkah awal, menjalankannya adalah pekerjaan rumah kita bersama. Nah, lanjut slide 8. Nah, ini adalah contoh studi kasus, yaitu Cambridge Analytica. Untuk melihat betapa berbahayanya jika data disalahgunakan, kita lihat kasus Cambridge Analytica. Ini adalah contoh nyata pelanggaran etika. Apa yang terjadi? Data jutaan pengguna Facebook diambil tanpa izin melalui sebuah aplikasi kuis sederhana. Data ini kemudian dipakai untuk membuat profil psikologis pemilih dan digunakan untuk manipulasi politik. Ini jelas melanggar prinsip informed consent dan secondary use. Data yang kita anggap sepele ternyata bisa mempengaruhi hasil pemilu. Lanjut slide 9. Nah, ini ada studi kasus lainnya. Selain Cambridge Analytica, ada banyak kasus lain. Misalnya program PRISM oleh NSA di Amerika, ini mengungkapkan pengawasan massal oleh pemerintah. Ini adalah konflik klasik antara keamanan nasional melawan hak privasi individu, dan yang paling dekat dengan kita adalah e-commerce profiling. Saat kita merasa, kok iklan ini tahu banget apa yang saya mau, itu adalah hasil profiling. Di satu sisi membantu, tapi di sisi lain ini bisa jadi pengawasan berlebihan terhadap perilaku kita. Selanjutnya, rekan saya Lila akan menutup presentasi ini dengan strategi dan kesimpulan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan waktunya. Fauzan, suara saya kedengar tidak ya? Mendengar. Lanjut, kita kan di sini kan dari tadi kan udah membicarakan tentang kayak pelanggaran privasi yang terjadi di dunia ini digital. Dan pertanyaan terakhir, gimana cara mitigasi yang bakalan kita lakuin dan supaya merujuk pada pendekatan etis yang ditawarin sama di sini kita ngambilnya itu dari Tafani ya. Nah, ini ada 3 contoh Tafani. Jadi ada privacy by design, minimize principle, dan public awareness. Mohon maaf ya. Jadi prinsip kita dari yang pertama dulu, prinsip by design, prinsip di mana perlindungan privasi dan data ditanamkan ke dalam desain sistem dan teknologi sejak awal, bukan ditambahkan sebagai tambahan akhir. Di sini banyak kesalahan pada developer terutama ya. Jadi privasi by design ini berarti kita harus memikirkan dari awal privasi itu kayak gimana dalam tahap rancangan sistem, bukan kita bikin akhir setelah sistem terbuat. Jadi kayak contoh nyatanya kita punya fitur end-to-end encryption pada WhatsApp. Nah, dan signal tambahan serta aplikasi pengumpulan beberapa lah. Itu dirancang sejak awal agar hanya penerima dan pengirim yang dapat membaca pesan, bukan semua orang. Jadi nggak kita sebutnya apa ya? Jadi nggak publik gitu. Di dalam aplikasi kesehatan juga kayak contohnya Halodoc dan Halodokter. Data medis pengguna tidak boleh diakses oleh developer. Itu bagian dari desain yang dilakukan dari awal. Jadi kita harus berpikir matang-matang gimana nih sebagai developer ya untuk membuat sistem itu nggak cuma dari fitur-fiturnya aja, kita mikirin juga privasi struktur awalnya kayak gimana. Lalu pada metode kedua ada minimize principle. Jadi organisasi yang boleh mengumpulkan, memproses dan menyimpan data pribadi yang benar-benar relevan dan diperlukan untuk tujuan yang ditentukan. Ini gimana nih maksudnya prinsip yang menekankan bahwa kita hanya mengumpulkan data-data yang perlu. Jadi kalau misalkan kita sebagai developer itu kita kayak yang perlu-perlu aja yang kita kumpulin. Kayak misal kita mau baca artikel, kira-kira dia perlu akses alamat rumah kita atau enggak kalau kita sebagai orang awam. Jadi kita lihat dulu nih. Nanti kan bisa kita masuk fitur editing kan kita suka ditanyain izin. Beberapa izin kayak kamera, video, terus kayak akses by gallery ataupun mikrofon misalkan. Kalau misalkan kita mau di aplikasi editing, itu kan kita nggak memerlukan mikrofon kan, cuma akses media dari HP kita. Jadi sebaiknya untuk melihat kembali dan membaca kembali apa yang diperlukan itu. Terus untuk kita developer, semakin kita ngumpulin sedikit data yang diperlukan sesuai sama software yang kita bangun, itu semakin kecil resiko kebocoran. Jadi nggak bakalan terlalu banyak informasi yang kita ambil dan datanya juga semakin banyak, jadi gampang orang ngebocorin data kita. Nah ini untuk semua orang ya, public awareness. Jadi public awareness itu edukasi peningkatan kesadaran publik tentang hak privasi mereka yang mendekati nilai data pribadi sangat penting untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat. Nah upaya menjaga privasi ini nggak cuma ditugasin sebagai pemerintah atau kita harus edukasi dulu, tapi kesadaran masing-masing.
bagaimana kita menjaga data kita sendiri. Kayak contoh tadi saya sebutkan, misalkan kalau misalkan aplikasinya apa, terus ingin mengakses ke kita izin apa, itu kalau misalnya nggak perlu mending ditolak aja izin, entah lokasi, entah mikrofon atau akses kontak di mana, itu nggak perlu kayak gitu. Dan perusahaan juga wajib transparan, mereka harus dijelasin secara detail kenapa data itu dikumpulin gitu, kalau misalkan itu nggak perlu kayak gitu. Selanjutnya bagian kesimpulan. Nah, di sini kesimpulan privasi adalah hak fundamental yang harus dilindungi dalam era digital. Kebijakan data pribadi antara inovasi hak asasi manusia dengan berpegang pada prinsip fair, transparan, akuntabel, dan enforceable. Jadi selain itu saya mau nambahin, nggak cuma dari pihak developer, tapi juga kalau POV kita sebagai publik itu kita harus lihat-lihat. Jadi kayak ini apa aja yang perlu diakses atau gimana. Dari semua poin tadi kita bisa simpulkan bahwa privasi adalah hak fundamental ya, yang harus dijaga di era digital. Namun untuk menjaganya nggak cuma dari pihak developer yang buat, tapi juga dari pihak POV kita sebagai customer ataupun klien kayak gitu. Nah, keseimbangan ini bisa dicapai oleh tadi 4 aspek: adil, transparan, akuntabel, dan dapat ditegakkan. Dengan prinsip-prinsip ini, baik oleh pengembang perusahaan maupun kita sebagai pengguna dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih etis dan manusiawi. Seperti itu. Mungkin untuk penutup diserahkan kepada Mas Alif. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menjelaskan tentang materi ini. Mungkin cukup sekian dari presentasi dari kelompok 8 kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.